Awal tahun 2021 saya mulai merasakan sakit yang gak biasa. Rasanya seperti ada yang nonjok dari bawah gitu. Di bagian perut bawah, menjalar ke kaki. Dulu pernah ke dokter. Dokter bilang saya ada sakit mah. Sering sampai rasanya perutnya begah, tapi nggak pernah menyangka bahwa itu ke arah kanker. Sangat berbahaya. Ketika daya tahan tubuhnya turun, saya bahkan bisa meninggal karena kena infeksi, bukan karena kanker. Tapi begitu keluar, dan di situ saya lepasnya nangis itu waktu keluar dari ruangan dokter itu. Saya Emma Sarah Barlian, usia saya 53 tahun. Saya ibu rumah tangga biasa, punya tanggung jawab menyediakan keperluan suami, anak, dan juga mengerjakan tugas-tugas di rumah seperti biasa, ya seperti ibu rumah tangga lainnya lah. Tapi sebelum ini saya sempat menjadi guru TK, walaupun sekarang sudah tidak mengajar lagi di sekolah, tetapi karena saya cinta sama anak-anak, jadi saya tetap mengajar dan bersyukur diberi kesempatan sama Tuhan boleh mengajar di sekolah minggu. Awal tahun 2021 saya mulai merasakan sakit yang gak biasa. Jadi suatu pagi ketika saya mulai mau duduk, rasanya seperti ada yang nonjok dari bawah gitu. Saya rasa ini apa, kenapa seperti ini? Saya coba berdiri lagi dan saya duduk lagi pelan-pelan. Dan rasa itu tetap sama. Lalu timbul sakit yang cukup kerasa lah ya. Di bagian perut bawah, menjalar ke kaki, dan rasa itulah yang mendorong saya untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan. Dulu pernah ke dokter, dokter bilang saya ada sakit mah, tapi saya bilang saya nggak pernah melihat gejala sakit mah seperti yang biasanya suami saya rasakan, dan dokter bilang iya kalau kamu sakit mahnya memang ke kembung. Jadi saat itu ketika saya sering merasa kembung ya saya minum saja obat untuk untuk memecahkan gas-gas itu, ya sudah selesai. Sering sampai rasanya perutnya begah, tapi nggak pernah menyangka bahwa itu ke arah kanker. USG langsung dokter mengatakan bahwa ada kista sebesar 12 cm dan ini bukan kista biasa. Cuma dokternya sesudahnya meminta saya periksa ke laboratorium, memeriksakan yang namanya CA125. Hasil lab saya di angka 872. Dan langsung dokter mengatakan bahwa ini nggak ada cara lain, harus diangkat kistanya. Sekalian karena mengingat usia sudah tidak memerlukan alat reproduksi, jadi sekalian diangkat rahim juga ovarium, kedua ovarium. Nah ketika 2 minggu sesudahnya saya kontrol lagi ke dokter dan dokter menyatakan bahwa itu memang kanker ovarium. Kanker ovarium, makanya waktu itu langsung dilakukan pembersihan lebih luas. Saat itu saya nggak kepikir, saya iya aja. Tapi suami menanyakan ke dokter, ini masih stadium 1C dok? Dan dokter menyatakan bukan. Jadi stadium berapa dok? 3. 3 apa? 3C. Nah saat itu yang saya betul-betul kaget sebagai orang awam yang tidak mengerti. Saya cuma tahu kanker itu stadium sampai 4. Dan saya sudah 3C.
1A ABC, 2 ABC, 3 ABC. Nah, saya sudah 3C. Berarti pemikiran saya saat itu kayaknya tinggal 1 step lagi. Selesai. Seperti itu pemikiran saya saat itu. Jadi di situ, di ruangan dokter itu saya mulai merasa, kalau orang sekarang bilang galau ya. Ada sedih mendengar vonis itu, takut, ada khawatir, campur aduk lah. Hampir kayaknya nangis sedikit deh di ruangan dokter itu. Tapi begitu keluar, dan di situ saya lepasnya nangis itu waktu keluar dari ruangan dokter itu. Ya sepanjang perjalanan sampai ke rumah, Om Tony berusaha untuk menenangkan seperti itu. Tapi ya saya tahu perasaan dia, dan ketika sampai rumah memberitahu ke anak juga, semua juga pasti mempunyai perasaan yang sama. Sangat wajar lah ya, sangat wajar kalau divonis seperti itu, dan orang secara manusia kita merasakan perasaan seperti itu. Ya saat itu sampai saat pulang ke rumah ya nangis bersama-sama gitu, dan berdoa sama Tuhan. Ya menerima ini, tapi kami percaya bahwa pasti ada rencana Tuhan yang baik buat kita. Walaupun nggak ngerti saat itu apa. Ya Tuhan tolong ke depannya sebagaimana, nggak ngerti harus bagaimana. Dan memang waktu di ruangan dokter itu, dokter langsung menyatakan bahwa harus lanjut langsung dengan sesegera mungkin untuk lakukan kemoterapi, dan dokter sudah memberitahu bahwa nanti akan rambutnya rontok dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ya saya mempersiapkan dirinya, ya sudah menjalani saja, mempersiapkan. Saya nggak terlalu, ya saat itu nangis-nangisan, lalu saya diingatkan bahwa apapun yang saya alami itu dalam kehidupan saya nggak selalu mulus. Ada hal-hal yang mungkin tidak pernah kita inginkan atau tidak pernah terpikirkan, tapi terjadi dalam hidup kita. Tapi yang saya ingat saat itu, bahwa saya nggak sendiri, bahwa saya bersama dengan Tuhan. Artinya selama saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Saat itu saya nggak tahu bagaimana pertolongan Tuhan, ya nggak tahu. Tapi saya percaya Tuhan pasti menolong saya tidak sendirian, Tuhan beserta saya, jadi jalani saja. Ya waktu kemo, saya tuh enjoy aja jalaninya ya, sebetulnya jalanin. Tapi akhirnya saya melihat setiap kemo, hari ini saya di kemo, pagi-pagi saya datang, sekitar jam 3 sore saya pulang, itu fine-fine saja, nggak ada apa-apa. Kayak orang biasa aja. Tapi mulai keesokan harinya, saya mulai rasa di siang hari, itu saya nggak tahu juga sebetulnya apa yang akan saya alami. Mulai siang besok harinya, saya mulai pegel-pegel di bahu. Kok nggak enak, badan rasanya nggak enak. Dan menuju ke sore terbaringlah di kasur. Itu saya alami kurang lebih 1 minggu sesudah kemo. Jadi ada 3 minggu waktunya, 1 minggu tuh saya ambruk. 2 minggu saya sehat lagi, seperti itu. Dan memang ketika masa 1 minggu ini ya mengalami mual, nggak bisa makan, betul-betul mau minum air pun rasanya aneh. Nafsu makan hilang sama sekali. Berjuang makan 1 telur aja itu perlu perjuangan. Tapi saya tahu bahwa saya harus makan benar. Cuma nggak mampu untuk makan benar. Saya berjuang. Waktu itu yang saya bisa makan rasanya cuma buah aja. Buah saya udah berjuang, saya taruh di sebelah saya di kasur tuh. Saya makan pelan-pelan, Akhirnya berhasil tuh makan buah. Wah, mualnya muncul. Mual saya tahan-tahan, jangan sampai muntah karena udah susah payah masukinnya. Tapi nggak bisa ditahan. Sempet juga di akhir-akhir saya harus transfusi darah juga, karena pasti kemoterapi itu kan dia ngebom lah istilahnya, ngebom sel-sel yang berkembang cepat, karena kanker itu sel yang berkembang cepat. Jadi termasuk, tapi kemoterapi, obat kemo itu buta, kata susternya begitu, buta. Dia tidak melihat sel-sel baik juga, sehingga sel-sel lain di dalam tubuh kita semua yang berkembang cepat, termasuk rambut. Saya pikir rambut doang gitu ya, ternyata alis, bulu mata.
Kalau kasus saya ternyata saya tahu itu berbeda. Kalau kasus saya lebih kena ke leukosit. Jadi dari pertama kemo leukosit saya turun. Sehingga setiap kemo saya harus menjalani disuntik glikogen selama 2 hari berturut-turut untuk menaikkan lagi. Karena kata kakak saya sangat berbahaya ketika daya tahan tubuhnya turun. Saya bahkan bisa meninggal karena kena infeksi bukan karena kankernya. Saat itu karena operasi pengangkatan rahim dan ovarium itu membuat saya menjadi menopause saat itu. Dan mengalami efek dari menopause juga. Jadi sangat gak nyaman, kepanasan yang luar biasa, rambut nempel-nempel di sini. Sehingga akhirnya saya mulai lihat-lihat nih di Pinterest. Banyak kan ya perempuan-perempuan botakin rambut sendiri kayak gitu kan. Saya liatin, saya nontonin. Nah saat saya lihat itu Om Tony melihat saya. Ya, jangan lihat-lihat ini, tutup kata dia gitu. Dia pikir saya akan stres karena harus menghadapi kerontokan rambut. Tapi saya bilang, gak apa-apa, saya lihat-lihat ini menyiapkan saya bahwa kepala perempuan berkepala botak itu tidak apa-apa. Lalu suatu hari anak saya bilang, Mami, belakangnya udah mulai pitak. Coba foto, saya bilang foto. Karena saya nggak bisa lihat kan. Oh iya mulai bener, mulai di sini mulai pitak. Ya sudah waktunya untuk dibotakin, saya bilang begitu. Jadi waktu itu kebetulan anak saya yang menolong untuk dicukur. Dia yang nggak tega, saya sih biasa-biasa aja. Buat saya nggak apa-apa, memang harus jalani. Kalau saya tipenya ya jalanin aja. Dan saat itu ya dokter selalu lihatnya dari hasil saya harus jalani sebelum dan sesudah kemo saya harus jalani CT scan. CT scan dan dokter bilang hasilnya baik. Saya periksa ke dokter yang mendampingi ketika kemo dan dokter kandungan. Periksa kedua dokter itu kontrol. Dokter kandungan bilang waktu memang jenis kanker saya itu tipenya high grade. High grade itu saya tanya apa artinya dok? Artinya kanker yang sangat cepat penyebarannya. Tapi berita baiknya Bu kata dokter. Kanker ini merespon baik kemoterapi. Begitu kata dokter. Buat saya itu berita baik. Tetapi memang ada efek-efek kemo yang harus diterima oleh saya. Awalnya juga saya nggak tahu kenapa tiba-tiba badan saya setiap kali bangun tidur sakit semuanya. Tangan itu nggak bisa ditekuk, tangannya kaku, harus pelan-pelan dan itu sakit banget. Bau saya sakit sekali, nggak bisa digerakin, harus diangkat. Akhirnya coba periksa ke dokter yang lain, dokter itu menyatakan saya kena artritis dan itu efek kemoterapi. Kebetulan suami saya juga terkena autoimun psoriasis artritis. Jadi saya merasa kita kalau bangun tidur sama-sama rasanya, sama-sama susah bergerak, sama-sama kaku. Tapi di situ saya lihat, oh Tuhan izinkan saya ngerti apa yang dialami oleh suami saya. Kenapa dulu kita nggak ngerti kenapa suami saya dia lebih dulu sakit, kenapa nggak bisa gerak, apa sih yang dirasa kita nggak ngerti gitu. Walaupun dia cerita sekarang saya tahu bahwa memang begitu sakit, sendi-sendi ini sakit sekali, nggak bisa digerakkan. Kalau gaya hidup yang saya paling rasakan itu saya lebih mengasihi tubuh saya sendiri. Jadi kalau dulu mungkin apa yang saya mau, yang saya suka, hajar, makan. Sekarang karena orang banyak yang bicara sampai bingung juga nih ya. Jangan ini, jangan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu membuat seorang yang sakit kanker tuh bingung harus bagaimana. Awalnya saya benar-benar nggak tahu harus makan apa. Makan ini takut, makan itu takut. Tapi akhirnya saya mulai jalani seperti layaknya orang normal, tapi istilahnya saya harus tahu diri. Dan saya berusaha untuk memperbaiki pola makan, pola hidup, supaya walaupun sekarang efeknya susah tidur, tapi saya berusaha harus tidur cukup, berusaha makan dengan makanan-makanan yang sehat, yang bergizi tinggi, bukan lagi yang memuaskan lidah, tapi yang saya tahu bahwa itu baik buat tubuh saya. Kalau secara spiritual, saya merasa bahwa kematian itu dekat banget.
Rasanya begitu, walaupun itu di tangan Tuhan. Tangan Tuhan, tapi seperti diingatkan bahwa kematian itu dekat. Mungkin orang yang sehat-sehat saja tahu juga kematian akan datang, tapi mungkin saya nggak tahu ya, apakah merasa masih jauh. Kalau saya merasa itu dekat gitu, selalu rasanya diingatkan seperti itu. Sehingga saya merasa selama Tuhan masih kasih saya kesempatan hidup di dunia ini, berarti ada rancangan yang baik yang Tuhan mau dalam hidup saya. Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya supaya saya bisa menjadi berkat, saya bisa memuliakan Tuhan, supaya supaya orang bisa melihat Tuhan lewat kehidupan saya, mengenal Tuhan. Jadi rasa saya waktu saya singkat, saya nggak mau ini sia-sia. Artinya Tuhan masih saya kasih kesempatan hidup, berarti untuk melayani Tuhan. Mau jadi berkat buat orang. Kebetulan sejak sakit itu berkenalan, karena saya share pengalaman saya di medsos. Jadi banyak orang melihat dan berkenalan, akhirnya walaupun saya nggak pernah kenalan secara langsung, ngobrol dan lain sebagainya, di situ saya bisa menyaksikan apa yang saya alami. Dan berusaha kalau yang betul-betul saya kenal seperti teman gereja atau siapapun, saya berusaha mendampingi. Ya mungkin nggak banyak yang saya bisa kerjakan, tapi saya memahami apa yang dia rasakan. Sehingga saya mungkin bisa lebih berempati terhadap dia, mengerti apa yang dia alami dan berusaha menolong sebisa saya. Dan kalau ada orang bilang, ada temennya kemarin sempat ada, cici saya mau nggak ibu datang ke rumah memberi kekuatan. Saya berusaha datang. Jadi seseorang yang divonis menderita kanker itu, dia harus mengalami perjalanan panjang pengobatan yang pastinya tidak enak, tidak nyaman buat diri dia. Merasa juga tidak bisa mengerjakan hal yang biasanya bisa dikerjakan. Banyak kemunduran secara fisik. Jadi pengalaman saya bersyukur Tuhan memberikan keluarga yang menjadi support system yang luar biasa. Dari sejak saya mulai divonis sakit sampai hari ini juga sebetulnya ya. Jadi keluarga betul-betul mengerti, mendampingi, dan menolong saya. Dan yang terutama ketika mereka mengasihi dalam artian pasti seorang yang sakit itu merasakan kasih yang tulus atau kasih yang terpaksa. Seperti yang saya alami ketika keluarga dan Om Tony khususnya mengetahui bahwa saya harus bergembira, nggak boleh bersedih. Saat itu Om Tony itu lucu banget. Dan dengan kondisi saya yang masih sakit perutnya, begitu bekas jahitan dan segala macam, harus ketawa, jadi ketawa terus gitu melihat ulahnya dia. Entah dari mimik mukanya, entah perkataan, saya nggak ngerti kenapa dia jadi lucu banget. Tapi ketika saya udah mulai pulih, itu hilang. Lucunya tuh hilang. Saya nggak ngerti kenapa dia bisa jadi seperti itu, tapi saya pikir tuh karena kasihnya dia yang tulus, mau berusaha menyenangkan saya, mau berusaha menyenangkan istrinya supaya bahagia. Dan kasih itu menolong saya untuk cepat pulih juga ya, untuk cepat pulih dan merasa bahwa dicintai. Jadi mungkin untuk keluarga-keluarga yang mungkin ada anggota keluarganya yang mengalami sakit kanker, tolong dimengerti, tolong dikasih dengan kasih yang tulus, tolong dibantu supaya pemulihannya bisa cepat. Ya, waktu sakit sebetulnya saya mendengar itu dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi mau seberat apapun, entah masalah, entah sakit penyakit yang kita alami, kita dimampukan untuk menanggungnya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan sendiri yang memberi kita kekuatan. Kalau secara manusia kita nggak ada apa-apanya. Tapi kita Tuhan yang memberi kita kekuatan, kita berjalan bersama Tuhan, itu sumber kekuatan kita menjalani hal-hal yang sangat berat dalam kehidupan kita.
musim kehidupan pasti akan silih berganti datang. Tetapi janganlah membuat iman percaya kita kepada Tuhan menjadi goyah. Jangan juga membuat kita lari dari Tuhan atau menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapapun atau menyalahkan diri sendiri. Tetapi percayalah bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, itu suatu kekuatan besar buat kita. Kita percaya dan yakin ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan, saya yakin kita aman hidup kita. Mungkin tidak mulus, mungkin tidak baik, mungkin ada hal yang tidak enak, tetapi kita dimampukan melalui itu semua karena kita bersama dengan Tuhan.